Jadi kita sekarang lagi di Perpustakaan Jakarta. Jadi ini keadaan Perpustakaan Jakarta pada hari Minggu. Kita lihat ada orang-orang di koridor yang sedang Jadi sekarang kita sedang di Museum Seni Rupa dan Keramik. Di sini ada Kota Tua. Dan sekarang kita ada di Kota Tua. Keadaan hari ini cukup ramai. Agak Yuk, mendung. kita langsung aja masuk. Jadi di sini ada patung Sindu Dasono Sujono. Nah, dia itu dikenal dengan Bapak Seni Lukis Modern Indonesia. Dia ini termasuk pendiri dari Persatuan Ahli Gambar Indonesia di Jakarta pada tahun 1937 yang sekaligus merupakan awal sejarah seni rupa modern Indonesia. Nah, teman-teman pasti tahu dong film yang baru muncul itu yang mencuri Raden Saleh. Nah, sekarang kita kenalan dong sama Raden Saleh. Nah, jadi siapa itu Raden Saleh? Raden Saleh memiliki nama panjang Raden Saleh Syarif Bustaman, lahir di Tebayan, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1817. Tahun 1817 sampai 1829, dia belajar melukis pada A.A.J. Payen, seorang pelukis Belgia. Tahun 1829, pergi ke Belanda bersama inspektur kesenian Belanda Delin. Di sana, atas anjuran Payen kepada pemerintah Belanda, Raden Saleh berkenan melukis. Gurunya adalah pelukis-pelukis Belanda. Selanjutnya di sini kami berada di daerah pembuatan keramik-keramik dari berbagai negara. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu terdapat keramik dari buatan negara dinasti Ming yang terdapat mangkuk, guci, buli-buli dan juga cepuk. Selanjutnya terdapat pembuatan keramik dari negara Thailand yang pembuatannya ada mangkuk, cepuk, buli-buli dan juga terdapat buli-buli yang bertutup. Ada dari negara Vietnam, yang pertama ada cepuk, buli-buli kecil, buli-buli besar, dan juga buli-buli tertutup. Ini ada dari dinasti Yuan, yang pertama ada mangkuk, ada buli-buli, dan juga vas bunga. Nah, di sini ada dari dinasti Qing. Nah, ada dari sendok, piring, cepuk tanpa tutup, cepuk bertutup, buli-buli, dan juga buli kecil. Nah, selanjutnya di sini terdapat mangkuk dan juga vas bunga, vas dinding kendi yang biasanya ada di film-film Jepang nih teman-teman. Nih ada vas dinding, kandi dan juga ada vas bunga. Sekarang ini adalah milik negara kita nih, Indonesia. Nah, di sini ada buli-buli dan ada tempat bumbu dan di bawah juga ada pajangan, kendi, teko dan juga vas bunga. Oke, kita lagi ada di ruangan selanjutnya dan kita bakalan lihat-lihat berbagai macam jenis keramik dari negara Eropa dan Asia. Yuk kita lihat. Di sini ada beberapa keramik buatan Eropa di akhir abad ke-18 sampai ke abad 20. Selanjutnya di sini ada mangkuk celadon yang buat asal dari Asia yaitu Thailand yang dibuat pada awal abad ke-14 sampai abad ke-16. Mangkok ini melekat pada saat proses pembakaran. Nah, selanjutnya ini ada yang kayak dispenser, disebutnya Bergveld filter, yaitu buatan Belanda di akhir abad ke-19. Gunanya ini untuk menampung dan menyaring air minum. Selanjutnya kita akan membacakan tentang patung Belanda Cina yang terbuat dari buatan Dehua Fujian, akhir dinasti Ming awal dinasti Qing, abad ke-17 sampai abad ke-18. Warnanya putih kekuningan. Ini ada sih periodisasi dinasti di Cina, ada prehistorik Cina, ada paleolitik, terus ada imperial Cina, sama terakhir itu ada Republik Cina. Yang sudah kita lihat dari tadi itu merupakan negara-negara dari Cina.
Selanjutnya di sini kita dapat melihat yaitu terdapat sebuah guci dari buatan Changchuo, yaitu berasal dari provinsi Fujian dinasti Ming yang berasal dari abad ke-16 dan juga abad ke-17. Kalau tadi kita sudah melihat pembuatan keramik di zaman dinasti Cina, sekarang kita akan beralih ke pembuatan keramik di zaman modern. Yang pertama, di sini ada keramik modern dari Bandung atau Jawa. Dan di sini, di sebelah kiri saya, ada keramik kreatif modern dari daerah Kasungan, Yogyakarta. Dan di bawah, ada keramik kreatif modern dari daerah Singkawang atau Kalimantan Barat. Nah, sekarang kita akan beralih ke Museum Seni Rupa. Jadi, beberapa lukisan di sini merupakan lukisan yang terjadi di zaman Orde Baru atau Medan Baru. Hingga awal tahun 1960-an didominasi seni lukis dengan langgaran realisme. Sosial merupakan arus utama pada seni rupa Indonesia. Di saat yang sama dibentuknya berbagai pendidikan formal seni di Jakarta dan Bandung, memungkinkan pendekatan teori-teori estetika menjadi referensi pembelajaran seni yang sebelumnya tidak terlalu dominan dalam pendidikan sampai. Jadi di samping saya ada lukisan yang berjudul Aki Berlalu karya Sugito dengan cat minyak pada kanvas tahun 1972 dengan ukuran 135 x 190 cm. Jadi selanjutnya ada lukisan karya dari Iwan Aswan Asep dengan judul Imaji dengan menggunakan cat minyak pada triplek pada tahun 1984. Nah, di sini terdapat lukisan data lukis atau disebut juga dengan pemanti mangga ini. Itu berasal dari pembuatan cat minyak kanvas yang dibuat pada tahun 1971. Selanjutnya di sini ada karya buat saya itu paling unik. Nah, dari karya Ambrus Natasha, yaitu judulnya Rumah-Rumah Cina di Jatinegara. Di sini dia menggunakan cat minyak dari kayu, dibuatnya pada tahun 2000. Selanjutnya di sini ada lukisan Sumantri Sukrasana yang dibuat oleh Rastika pada tahun 2006. Sekarang kita ada di ruangan Orde Baru Medan Baru. Jadi ruangan ini diisi oleh lukisan atau karya dari S. Sujojono. Kayak di sini ada lukisan Tanjung Priok yang dibuat pada tahun 1975. Nah, teman-teman, seperti yang kami sudah pelajari pada saat kita kelas 11 mengenai kerja paksa, yaitu dari Belanda yang kita ketahui juga dengan Promosa. Di sini kami dapat bisa melihat lukisan dari kerja paksa buatan Iji Tarmizi, yaitu berasal dari cat minyak yang diaplikasikan di atas kanvas berukuran 135 x 195 cm yang dibuat pada tahun 1961. Nah, di sini kami berada dalam lukisan mengenai konflik intrik dan perdebatan besar. Pada dasar 1950-an, Indonesia terseret ke dalam arus perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara adidaya yang berbeda dalam hal pemerintahan, ideologi ekonomi, dan juga militer. Nah, di sini terdapat lukisan-lukisan yang masuk ke aliran realisme. Salah satunya yaitu adalah Ahmad Sadari. Terdapat lukisan yang berjudul Perahu di Pulau Bali, dibuat dari cat minyak yang diaplikasikan pada atas kanvas berukuran 65 x 85 cm dan dibuat pada tahun 1970. Selanjutnya di sini terdapat lukisan mengenai rapat pilkada yang seperti kita sudah pelajari mengenai rapat pilkada atau disebut juga dengan rapat raksasa di lapangan pilkada yang bertujuan untuk bentuk kemarahan rakyat terhadap pemerintah Jepang yang mempertahankan status quo di Indonesia yang kemudian akan diserahkan kepada Soekarno.
Selanjutnya di sini terdapat lukisan buatan Hengantung yang berjudul Rencana Monumen Pembebasan yang dibuat pada tahun 1961. Lalu, yang kedua yaitu lukisan yang berjudul Mr. P. Sanders yang dibuat pada tahun 1946. Jadi, sejak tahun 1930-an, Hengantung telah aktif melukis dan berpameran. Namanya muncul di beberapa surat kabar umum yang terbit di Hindia Belanda. Ia terus bekerja sebagai pelukis di masa Jepang dan kemerdekaan. Salah satu lukisan terkenalnya yaitu Memanah yang ia buat di masa Jepang. Sering muncul dalam dokumen foto-foto perjuangan kemerdekaan. Lukisan itu terpanjang di tembok menjadi latar dan saksi berbagai peristiwa politik nasional yang penting dalam pendirian bangsa. Pada tahun 1946, bersama Khairi Anwar dan Rifai Apin dan beberapa nama lainnya, Ngantung menggagas perkumpulan seniman Gelanggang Seniman Merdeka. Beberapa tahun kemudian, ia bergabung ke dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat. Ngantung dikenal tidak hanya pelukis, tapi ia juga aktivitas struktural dalam menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1964 sampai 1965. Selanjutnya ini ada lukisan dari Raden Saleh Syarif Usman. Ada seorang bangsawan Jawa yang lahir pada tahun 1807 di desa Berbaya dekat Semarang. Pamannya Adipati Suroh Bimolongo menjabat sebagai bupati Berbaya yang mengasuh Raden Saleh sejak kecil. Ini adalah salah satu contoh lukisannya, yaitu gunung Merapi meletus pada siang hari yang dibuat pada cat minyak pada kanvas pada tahun 1860. Kita udah keliling-keliling museumnya, tapi kamera GB disita. Jadi kita nge-vlog dari HP Clara. Ditunggu ya guys videonya. Jangan lupa Nanti nilai kirim klip 100 ini. Bu Sri Susanti.